Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pajak merupakan kewajiban kita. Kali ini kita hadir di ISK Podcast Bapak Guntur Kurniawan Ardianto. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Kabupaten Kudus. Pak Guntur sehat? Alhamdulillah Pak Erwin. Selamat pagi Alhamdulillah. sedulur ISK semua. Luar biasa Pak Guntur berkenan hadir untuk memberikan sosialisasi dan edukasi atau semacamnya agar sedulur ISK dan masyarakat umum secara Kudus bisa jauh lebih memahami tentang arti pentingnya pajak. Ya, kalau ISK namanya sedulur ya Pak ya. Sedulur ya. Kalau kita namanya kawan pajak Pak. Kawan pajak. Kawan pajak ya. Kawan pajak sedulur ISK. Sedulur kawan pajak. Ya. Baik, Pak Guntur Kurniawan Ardianto. Lebih dipanggil Pak siapa? Pak Ardianto ya? Boleh. Pak Ardianto. Ini kami butuh tahu penjelasan secara umum Bapak. Pajak secara umum. Ya. Mungkin bisa diberikan pengertian-pengertian yang singkat atau lebih jelas, singkat padat agar sedulur ISK juga banyak tahu. Monggo Pak Ardianto. Terima kasih Pak Erwin ya. Sebenarnya kalau kita bicara pajak itu ya, yang pertama kita ini apa sih itu pajak kan gitu kan. Pajak ini kan sebenarnya kan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara ya, yang memperoleh penghasilan. Nah, cuman kalau bicara kita pajak itu kan biasanya masyarakat tuh bertanya, pajak itu buat apa kan gitu ya. Nah itu yang kadang tidak tersampaikan dan kadang tidak disadari ya. Ya memang kalau kita bicara pajak, kita bicaranya itu adalah manfaat yang diterima tidak langsung secara langsung. Yeah. Nah, tapi tentu saja untuk menjadi wajib pajak tentunya di sini yang harus memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, baru dia bisa ya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak ya. Seperti itu Pak Erwin. Syarat subjektif dan syarat objektif. Ya. Subjektif itu secara personalnya, ya. Objektif itu hal yang berada di sekitarnya ya. atau aktivitasnya. Ya. Jadi kalau bicara subjektif itu wajib pajak itu subjeknya yang bagaimana? Nah, tentu saja itu adalah subjek pajak itu yang memiliki penghasilan. Nah, kalau bicara objektif ya, nah kita lihat lagi objeknya itu yang menjadi pajak penghasilannya itu apa, kisarannya berapa ya. Jadi tidak semua masyarakat itu wajib menjadi wajib pajak dalam artian memiliki namanya nomor pokok wajib pajak ya. NPWP ya. Di situ ada batasan penghasilan tidak kena pajak ya. Yang mana untuk wajib pajak orang pribadi di sini adalah jika memiliki penghasilan di atas PTKP. Nah, itu kan memenuhi syarat objektif. Nah, PTKP-nya berapa? PTKP. Iya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP-nya kalau untuk perorangan itu dalam 1 tahun memiliki penghasilan 54 juta. Nah, kalau dihitung per bulan itu 4,5 juta. Seperti itu Pak Erwin. Ketika bicara 4,5 juta sementara UMR kita itu masih 2, sekian ya. Apakah kemudian hal tersebut berbanding lurus dengan kepemilikan NPWP? Sementara ini ada hal yang kemudian menjadi pertanyaan banyak teman-teman yang statusnya karyawan. Ketika kemudian mereka yang kita tahu ada yang memiliki NPWP. Nah itu gimana itu? Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran. Kalau kita bicara tadi yang saya awal sampaikan itu kan ada syarat subjektif dan syarat objektifnya tadi. Nah, kalau bicara karyawan ya, kalau memang dia penghasilannya masih di bawah PTKP, sementara UMR di Kota Kudus ini 2 juta sekian ya, 2 juta sekian. Nah, seharusnya memang secara
objektif atas penghasilan yang dia terima itu belum dikenai pajak. Nah, cuman dalam praktiknya nih Pak Erwin ya, dalam praktiknya ini yang sering kita temui ya, bahwa ketika wajib pajak ini mendaftar ya, itu kan sekarang bisa secara online maupun kalau memang ada kesulitan kita bantu di KPP ya. Itu selalu kita tanyakan ya, sebenarnya penghasilan yang diterima dalam 1 bulan itu berapa? Take home pay itu. Ya, take home pay-nya. Artinya penghasilan yang dia terima 1 bulan itu apakah memenuhi syarat objektif atau tidak memenuhi syarat objektifnya, atau memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Nah, di situ ada pilihan. Jika memang dia itu memperoleh penghasilan atau wajib pajak, calon wajib pajak ini memperoleh penghasilan di bawah PTKP. Ya, ini sebenarnya dia tetap bisa mendaftarkan diri, ya, tetapi statusnya di sini bukan sebagai wajib pajak aktif. Artinya hak dan kewajiban belum melekat padanya, tentu saja seperti itu. Nah, tapi ketika sudah di atas PTKP, baru hak dan kewajibannya itu melekat. Gitu. Nah, kalau bicara tadi mungkin ini juga ini ya, mungkin banyak yang bertanya, terutama yang sering kita temui itu adalah wajib pajak yang ya usaha, contohnya usaha ya Pak Erwin ya, usaha UKM butuh tambahan modal, ya kan gitu kan ya. Tambahan modal di perbankan mensyaratkan dia harus memiliki NPWP. Nah, ya, betul. Kalau secara filosofi yang saya tahu ya, ketika perbankan itu kan ada namanya analis pembiayaan ya Pak ya. Artinya pembiayaan itu dapat diberikan atau tidak kan ada analisisnya. Nah, ketika wajib pajak atau calon wajib pajak ini datang ke KPP ya, mengajukan NPWP untuk syarat seperti itu ya. Ya seperti biasa kita selalu menekankan yang tadi dulu, penghasilan subjektif sama objektif tadi. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang subjektifnya maaf tadi adalah warga negara Indonesia tentunya ya. Betul. Seperti itu. Nah, terus kemudian berapa sih pinjaman yang mau diajukan kan gitu kan. Nah, kalau bicara pinjaman yang diajukan, kita tentu saja bicara berapa lama dia akan melakukan pelunas angsurannya. Nah, kisarannya berapa ya. Asumsinya pihak perbankan kan tentu saja ketika wajib pajak ini sudah memiliki NPWP ya, asumsi ini ya Pak, asumsi kan berarti kan wajib pajak ini penghasilan sudah di atas PTKP kan gitu ya. Betul. Logikanya pinjaman yang bisa diberikan itu adalah maksimal 30% dari penghasilan yang dia miliki. Betul, itu ya, analisis dari perbankan pasti seperti itu. Nah, kalau seumpamanya memang tidak cukup untuk biaya hidupnya aja tidak cukup, pasti pihak perbankan aja akan berpikir 2 kali. Nah, jadi sebenarnya NPWP ini bukan hanya sebagai sarana ya, tapi kenapa perbankan itu mensyaratkan itu salah satu pertimbangannya menurut kami lah seperti itu. Luar biasa, jadi saling berkaitan. Betul. Saling berkaitan. Baik Pak, ini semakin menarik. Kemudian nah ini kita ketika bicara pajak ya, tadi sempat kita singgung yaitu ada 2, pajak daerah dan pajak pusat. Ya. Nah, ini bisa disampaikan Pak sekalian. Baik, memang ya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan di ketentuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, di aturan turunannya pun juga diatur nih masalah undang-undang daerah terutama ya, karena prinsipnya dalam pajak itu atas objek pajak yang sama itu tidak boleh dikenakan pajak 2 kali. Atas objek pajak yang sama ya. Iya itu maksudnya. Maksudnya gini ya. Contohnya ini ya. Contohnya untuk rumah makan dan restoran ya contohnya. Nah, di situ kan ada namanya pajak rumah makan ya, tarifnya 10% ya. Kan di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di aturan turunannya di PMK itu diatur bahwa terkait dengan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu dibebaskan dari tidak dipungut PPN. PPN ini pajak pertambahan nilai Pak, seperti itu. Jadi atas objek yang sama itu tidak dilakukan pemungutan
PPN. Kalau di kita PPN-nya N-nya besar, Pak. Tapi kalau di daerah N-nya kecil. Oh gitu, beda ya itu ya. Beda, Pak. Itu yang tertempel di rumah makan itu ya. Iya, betul. PPN N kecil Ya, 10%. betul sekali. Tapi kalau yang gone KPP Pratama N-nya besar. N-nya besar. Pajak pertambahan nilai namanya, Pak. Pasti teman-teman ini pada belum mudeng ya. Ya ini sebagai edukasi. Ya. Lanjut Pak Ardian. Ya, oke. Terus apa yang menjadi ini pajak pusat? Tentu saja ini yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Selain di situ yang masuk menjadi objek dari pajak daerah. Contohnya tadi penghasilan. Kemudian di situ ada PPN, ada PPNBM, kan seperti itu. PPNBM itu pajak pertambahan nilai atas barang mewah, Pak. Ya, atas barang mewah ya. Di situ kemudian ada, kalau kita bicara pajak penghasilan, skupnya semakin banyak karena kita bicara penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis, apapun itu namanya, apapun itu bentuknya. Nah, itu adalah objek pajak penghasilan. Tapi tadi seperti di awal saya bilang ya, pemerintah kan pasti punya regulasi. Pajak penghasilan mana sih yang tidak dikenakan pajak? Nah, bicara lagi PTKP tadi ya. Untuk satu orang 54 juta. Kemudian kalau menikah istri bekerja tambah lagi 4,5 juta. Kemudian tanggungan maksimal 3, tiap masing tanggungan itu adalah 4,5 juta. Nah, kalau di totalnya berapa? Umpamanya sudah menikah, tanggungannya 2, berarti dia memiliki PTKP sebesar 67.500.000. Nah, kalau penghasilannya itu di bawah itu ya belum kena pajak. Seperti itu. Artinya ketika bicara tanggungan ini apakah orang tua juga atau hanya anak atau seperti apa? Ya, kalau bicara tanggungan itu ya semua, Pak. Artinya selama itu masih dalam satu rumah. Hitungannya Pak, rumah, kakak, Pak. Kakak ya. Satu kakak. Cuman kita dibatasi maksimal itu 3. Ya. Itu. 3 orang. 3 orang. Misalnya naik telu, kemudian masih ada orang tua di situ 4. Ya, maksimal 3. Maksimal tetap 3. Maksimal. Ya. Baik. Kemudian tadi ada pajak pusat dan pajak daerah ya. Dimana setelah pajak daerah tadi sudah disampaikan, nah untuk pajak pusat ini kan ada PPN dan PPH. Ya. Dan PPH pirang-pirang. Ya. PPH 21 dan seterusnya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan secara sekilas Bapak. Oke. Untuk jenis PPH itu ada banyak Pak sebenarnya Pak ya. Ada PPH pasal 21 secara umum ya. Itu PPH pasal 21 ini kaitannya dengan penghasilan yang diterima karyawan ya. Karyawan. Itu ada PPH pasal 21 atau wajib pajak orang pribadi ya, yang di sana dia memiliki usaha ya, tapi bertransaksi dengan pemungut. Dalam artian pemungut ini bisa instansi, bisa juga pemungut itu BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Itu satu. Yang kedua, di situ ada PPH pasal 22. Ini terkait dengan pembelian barang ya. Artinya contohnya umpamanya dari suatu instansi ya mengadakan suatu pembelian barang ya dengan rekanan pihak ketiga, rekanan instansi pemerintah ya, pihak ketiga di situ ya. Itu ada namanya PPH pasal 22 sebesar tarifnya 1,5% ya. Kemudian dari nilai brutonya. Kemudian ada lagi PPH pasal 23. Ini kaitannya dengan jasa ya. Jasa di situ banyak sekali jenisnya ya. Bisa juga servis AC atau apa semuanya yang terkait dengan jasa itu masuk di PPH pasal 23. Nah, itu tarifnya 2%. Kemudian ada lagi PPH pasal 4 ayat 2. Ya, 4 ayat 2 ini sifatnya final, Pak. Jadi tarifnya sudah ditentukan ya dan tidak berubah. Kalau tadi kita bicara PPH pasal 21, di situ ada namanya tarif pajak progresif. Tapi kalau
bicara PPh pasal 4 ayat 2, nah itu sudah final dan objeknya juga sudah ditentukan. Contohnya di situ adalah kayak pengalihan tanah dan atau bangunan. Ya, tarifnya udah final 2,5% dari total transaksi. Beli tanah 10 juta, 10 juta, ya 2,5% dari 10 pajak, juta. ya, betul sekali. Kemudian ada lagi atas sewa tanah dan atau bangunan. Nah, itu tarifnya sudah ditentukan sebesar 10%. Seperti itu. Nah, ada lagi mungkin PPh pasal 15, teman, ini mungkin agak jarang ya. Pasal 15 ini kaitannya dengan angkutan laut dan udara ya. Kemudian ada PPh pasal 26, itu terkait dengan penghasilan dari wajib pajak luar negeri ya, yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Artinya warga negara asing ya, warga negara asing yang memperoleh bekerja di Indonesia. Pasal 26. Itu ya, antara lain seperti itu. Baik. Untuk tadi yang menarik adalah PPh pasal 4. Di mana sudah ditentukan secara final. Cakupan yang kemudian ditentukan secara final untuk transaksi itu kan kalau kita di notaris ya, misalnya ada pembelian tanah, itu yang bayarnya ke DPPKAD itu atau bagaimana itu? Ya. Jadi di situ sebenarnya untuk transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan itu ada dua jenis pajak ya. Yang satu tadi saya bicara pajak pusat, yang satu pajak daerah. Nah, yang masuk pajak pusat ini adalah kaitannya dengan pajak penghasilan yang diterima penjual, Pak. Ya, sebesar 2,5%. Nah, kemudian untuk yang BPHTB atau pajak kaitannya dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu masuknya ke pajak daerah. Tarifnya kalau nggak salah 10% ya. 5%, maaf. Tergantung dari perda masing-masing. Seperti itu. Memang kalau dulu itu ada dua itu yang mengelola dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Sejak tahun 2013 kaitannya dengan pengelolaan itu masuk pada pajak daerah. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang jadi polemik ketika kita mau bertransaksi dan si penerima uang belum tahu. Tukaran. Ya, jadi biasanya kalau itu transaksi dilakukan di notaris ya, itu dari pihak notaris pasti juga akan mengingatkan, dan itu juga sebagai salah satu prasyarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional ya, dalam proses untuk proses balik nama. Nah, cuman tidak perlu khawatir ya bagi seluruh ISK maupun kawan pajak semua ya, bahwa pajak ini ada bicara hak, bicara kewajiban. Tadi kewajibannya ya menyetorkan pajak, tapi di situ ada hak yang juga diatur ya, kaitannya dengan pengalihan tanah dan atau bangunan. Contohnya ada namanya surat keterangan bebas ya. Ya, itu diberikan kepada siapa? Yang pertama itu diberikan kepada wajib pajak ya, atau pihak penjual yang melakukan pengalihan dengan nilai kurang dari 60 juta. Itu satu, dan memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena tadi PTKP. Ya, PTKP. Yang kedua, jika diperoleh dari waris, Pak. Hibah. Waris ya, waris. Yang ketiga baru dari hibah. Transaksi di bawah 60 juta itu tentu neng kudus neng dia gitu kok wis ra ono gitu. Ya, ada ya, Pak. Kita 60 ya tinggal luasannya itu, aja, Pak. Iya, bicara luasan, kemudian bicara lokasi. Ya. Lokasi, luasan ini menentukan harga. Jadi memang berbanding lurus dengan itu. Kadang kalau waris hibah itu tidak ditulis waris atau hibah, tapi diisi AJB pakai jual beli. Begitu kemudian kena ini, berarti kena kewajiban ini. Iya. Ketika dalam pengurusannya, memang ini statusnya waris. Si A ini dapat waris dari orang tuanya,
Karena dikhawatirkan di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia mulai memproses bukan dengan nama waris tapi membeli. Kalau seperti itu Ya, kalau kena. transaksinya dinyatakan itu bukan Tidak bersumber bisa. dari waris atau hibah atau mungkin tadi nilainya di bawah 60 juta Heeh. tadi, ya otomatis tidak dapat diterbitkan namanya SKB. Jadi SKB ini kan hak. Jadi Mm-mm. hak ini wajib pajak tentu saja harus mengajukan permohonan untuk memperoleh haknya. Ketika ketiga syarat itu tidak memenuhi, ya otomatis eh, terus dikenakan pajak. Tapi bukan berarti kalau perolehannya itu memang dari waris, saya rasa dari dokumen pengalihannya kemudian dari akte waris pasti berbunyi, Pak. Bunyi Itu waris itu. ada bukti penerusan waris atau bukti dari akta waris. Kan pasti ada, enggak mungkin Benar. tiba-tiba muncul gitu kan. Semuanya pasti bisa, Pak. Ini kan pasti Ah, selama syarat-syaratnya dipenuhi secara lengkap seperti itu. luar biasa. Nah, kemudian begini Bapak. Nah, ini tambah sekalian disentuh tentang PPN yang kemudian 11% ini Pak. Oh Ini kan ya. ya muncul polemik, masyarakat mendapatkan informasi dari banyak tempat. Informasi kan macam-macam. Ada informasi yang benar-benar, ada yang tidak benar, ada yang jadi abu-abu karena Ya. sudah kecampur sama yang benar sama yang tidak benar. Mungkin bisa sedikit diberikan pemahaman. Iya. Namanya berita, Pak Erwin, ya. Ya, kalau Betul. kalau tidak judulnya nggak menarik itu ya nggak Iya, laku, ya. fenomena gorengan Artinya ini. ya kalau nggak digoreng ya namanya bukan tempe gorengan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari PPN itu memang dari 10% ke 11%, ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tarif ini sebenarnya ini merupakan penyesuaian, Pak. Hmm. Penyesuaian dari amanah peraturan perundang-undangan, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, ya. Jadi ini penyesuaian saja, ya, kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, dan yang perlu kita diskusikan sebenarnya atau yang mungkin menggelitik dan jadi pertanyaan, guys, kenapa sih harus ada kenaikan atau ada penyesuaian, itu satu. Yang kedua, yang sebenarnya lebih frame-nya lebih besar itu adalah fungsi pajak ini untuk apa sih? Kan gitu, Pak. Kenapa sih aku harus membayar pajak sebagai wajib pajak, kan gitu kan? Sebagai warga negara kan gitu. Harus membayar pajak. Nah, ini yang kadang orang itu karena mindsetnya sudah terframing, ya, dengan berita-berita yang negatif atau mungkin secara informasi belum diterima secara utuh, ya. Betul. Secara utuh perlu kita sadari sebenarnya manfaat pajak ini luar biasa. Cuman terkadang kita nggak sadar, ya, apa sih manfaat yang sudah kita terima dari pajak. Meskipun kita bicara tadi pajak itu manfaatnya tidak diterima secara langsung. Karena sebenarnya di pajak itu juga ada unsur namanya gotong royong. Artinya seperti ini, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar ya selama ini, ya, vaksinasi. Ya, untuk vaksinasi itu sumber dananya dari mana? Kan gitu. Yang menopang apa? Kemudian bahan bakar minyak, ya. Ini naik motor sudah pakai Pertamax atau masih Pertalite, kan gitu, ya. Betul. Pertalite masih ada subsidi di sana, ya. Kemudian gas, ya, LPG, ya, LPG yang 3 kilogram di situ ada subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk masyarakat yang kemarin terdampak, ya, terdampak akibat COVID, ya, pemutusan hubungan kerja, ada namanya BLT, kan seperti itu. Cuman ya karena ini tidak menarik, ya, makanya ini tidak digoreng, kan gitu kan. Kalau padahal ini sebenarnya yang menjadi harusnya yang menjadi frame besar yang ditanamkan kepada masyarakat ini kan seperti itu. Contohnya sekarang ya kita bisa lihat lah, ya, ada namanya pembangunan jalan tol, ya, yang menghubungkan dari Semarang sampai dengan Demak ini, ya. Semoga progresnya juga nanti lewat sampai Kudus. Nah, pembiayaan itu lah yang sumbernya itu dari pengumpulan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, selain itu perlu kita ketahui juga bahwa semenjak
krisis ekonomi ya, krisis ekonomi 98. Kita dulu yang menjadi primadona itu adalah minyak bumi, gas alam dan lain sebagainya ya. Kita dulu masuk dalam OPEC, Pak. Betul nggak ya? Betul. OPEC. Nah, sekarang kita sudah bukan anggota OPEC loh, Pak. Kita sekarang konsumsi, ya, customer, ya, customer. Sehingga kalau dulu ya seperti negara Arab Saudi juga sama kasnya. Negara Arab Saudi itu memang dari penjualan minyak buminya. Tapi sekarang mereka juga mencari sumber penerimaan negara lain, ya, karena minyak bumi sudah bukan lagi sebagai primadona seperti itu. Walaupun sekarang dengan adanya perang ya, Rusia dan Ukraina ini tentu saja ini juga kemudian berpengaruh dan membawa dampak ya, pada ini. Jadi kalau kita bicara kenapa sih harus ada penyesuaian tarif PPN jadi 11% ini ya. Ya perlu kita ingat juga bahwa kita kalau keluarga ya Pak ya, kalau kita ini keluarga ya, kita membutuhkan pengeluaran yang besar ya, pertama ya tadi ya untuk mensubsidi, kemudian untuk ya kalau keluarga ya untuk keseharian lah ya, menjalankan keseharian kan kita butuh penghasilan kan gitu. Nah ketika pengeluaran yang kita keluarkan itu ada tapi penghasilannya tidak ada, solusinya apa Pak? Hutang. Betul nggak Pak? Nah, kalau kita hutang, kira-kira siapa nanti yang menanggung? Kan gitu Pak. Nah, kita bicara seperti keluarga ya, di negara ini seperti keluarga, ketika di keluarga itu yang mencari penghasilannya itu lebih banyak, kemudian pemasukannya juga lebih besar ya, maka untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran itu kan juga lebih ringan dan tidak perlu hutang ya, kan gitu Pak ya, itu Pak. Baik. Nah dari rangkaian kewajiban kemudian ada hak di sana. Nah ini sing ada hal yang paling penting ya, punishment Pak. Nah ini bisa sekalian disosialisasi. Ono punishment-nya ora itu. Kalau misalnya punishment itu ada, itu bagaimana? Ini bisa disampaikan juga. Ya, kalau bicara hak dan kewajiban ya, tentu saja di kewajiban itu tanpa ada punishment mungkin juga nggak ada efek ininya ya Pak, efek jerahnya ya. Artinya ketika kita bicara orang melanggar lalu lintas ya, kalau nggak ada punishmentnya ya dia akan terus melanggar. Nah, sebenarnya punishment yang ada di kita itu ya sebenarnya sebagai tujuannya sebagai efek jerah sebenarnya kan ya. Dan efek jerah ya kesalahan itu jangan sampai diulangi lagi dan tidak terkena punishment kan seperti itu. Tapi di lain sisi ya kita juga mengatur hak ya. Apabila wajib pajak ini mendapatkan sanksi ya, ada kalau kita namanya sanksi Pak ya, sanksi ya, atau denda, di situ wajib pajak masih tetap memiliki hak ya untuk baik itu mengurangi ya atau menghapuskan sanksi atau dendanya. Itu diatur di ketentuan undang-undang peraturan perpajakan. Jadi sedulur ISK, kawan pajak semua nggak perlu khawatir, sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang menakutkan ya, selama kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Intinya kalau kita bicara kalau KPK kan punya semboyan berani jujur hebat ya Pak ya. Yeah. Nah itu pun juga sebenarnya kalau bisa kita terapkan dalam melaksanakan kewajiban kita, itu juga acuan jempol untuk wajib pajak semua. Berani jujur hebat. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa ketika kemudian punishment itu adalah sebagai sarana untuk sedulur ISK lebih aware. Lebih aware. Betul sekali. Bahasanya aware itu
luas mana. Iya. Tapi nek wis diterjemahke dadi rada sempit. Memang aware itu jauh lebih luas. Iya. Nah, mungkin ada closing statement dari jenengan sebelum saya kemudian nanti mau menyimpulkan sedikit. Iya. Nah, untuk bisa ditandaskan dari materi yang awal tadi tentang pajak secara umum, kemudian NPWP dan seterusnya, mungkin bisa dikasih penegasan, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Erwin ya. Bagi sedulur ISK semua, kawan pajak semuanya, perlu kita reminding lagi, kita ingatkan lagi ya, bahwa pajak ini sekarang sebagai penopang penerimaan negara. Artinya 80% dari penerimaan negara ini ditopang dari pajak. Ya. Pajak itu sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik itu untuk sarana prasarana umum ya, kemudian untuk bantuan sosial, untuk pendidikan kan gitu, untuk pertahanan dan keamanan. Itu semuanya kan membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dikumpulkan, dihimpun dari pajak-pajak yang sedulur ISK maupun kawan pajak semua bayarkan. Yang kedua, jangan ragu untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak sepanjang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif ya untuk menjadi wajib pajak ya. Dan sekarang semuanya sudah serba online ya, untuk melaksanakan hak dan kewajiban bisa dilakukan secara online sepanjang wajib pajak sudah memiliki NPWP. Terus yang berikutnya terkait dengan isu yang hangat ya, kaitannya dengan PPN ya. Ini baru turun 14 aturan turunannya Pak. Ini masih ada lagi ya. Kita tunggu ya aturannya. Jadi perubahan tarif dari 10 ke 11% ini adalah penyesuaian ketentuan di peraturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakannya, yang mana kembali lagi bahwa dari pajak-pajak yang nantinya akan dibayarkan, terutama katanya dengan PPN ya, itu juga diperlukan bagi negara atau pemerintah untuk kembali lagi dikembalikan kepada masyarakat. Artinya pajak kita itu untuk kita ya, kembali lagi kepada masyarakat. Seperti itu Pak Erwin. Berani jujur, hebat. Pajak kuat, Indonesia maju ya. Pajak kuat, Indonesia maju. Luar biasa sekali Pak Ardian memberikan penjelasan tentang pajak. Nanti next di kemudian hari akan ada pembahasan lagi yang lebih edukatif tentang pajak. Saya Erwin Santoso dan Pak Ardian dari KPP Pratama Kabupaten Kudus mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.